Puji Tuhan, selamat malam. Saya ucapkan kepada kita semua yang boleh menyaksikan siaran pada malam hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita boleh datang untuk menyembah dan memuji muliakan nama Tuhan. Malam hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita memainkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Bahwa kalau kami hidup saat ini Tuhan, semuanya karena Engkau dalam setiap kehidupan. Engkau adalah Allah satu-satunya jalan kebenaran Bapa. Yesus. Kau berbenah
jiwa, tubuh yang masih Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Akan saat ini Tuhan, kami mau datang memuji menyembah Engkau. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tetap Engkau memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu memberkati setiap kehidupan kami. Kami yakin pujian penyembahan kami sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Yang itu Tuhan boleh mengagungkan bahkan memuliakan nama Tuhan di tempat yang Tuhan tinggi. Tuhan, kami sebentar akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya akan Tuhan tetap menuntun setiap kehidupan kami, mengingatkan setiap kehidupan kami untuk kami tetap berada di jalan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, berkatilah hamba-Mu Tuhan yang Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang berkata-kata melalui kehidupan hamba-Mu Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan mengucap syukur ya Tuhan, kami terima berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dan malam hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Namun yang kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-5 saja. Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kalau kita melihat di Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di situ adalah Yusuf di rumah Potifar. Tetapi saya tidak membahas tentang keadaan Yusuf di rumah Potifar atau bagaimana kelakuan Yusuf di rumah Potifar, tidak. Tetapi saya hari ini kita mau sama-sama belajar tentang keadaan, situasi, kondisi yang kita alami saat ini. Kita akan baca bersama. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia kepada. Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala milik diserahkannya kepada Yusuf, pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala milik kepunyaan Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Puji Tuhan. Saya memberikan tema yaitu kuat dalam masalah. Di hari-hari terakhir ini ada banyak orang-orang Kristen yang
memiliki pergumulan yang begitu berat, dan pergumulannya itu silih berganti. Masalah yang dihadapi itu silih berganti. Entahkah itu pergumulan dalam rumah tangga, entahkah itu pergumulan dalam perekonomian, entahkah itu pergumulan dalam bisnis pekerjaan, entahkah itu pergumulan dalam dunia pendidikan yang bagi anak-anak sekolah. Ada banyak pergumulan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini. Tetapi hari ini kita mau belajar dengan judul atau tema kuat dalam masalah. Dan kita akan belajar bagaimana seorang Yusuf bisa kuat, bisa teguh dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh dia. Yusuf bukan hanya sekali dia mengalami masalah, tetapi sudah beberapa kali dia menghadapi masalah dan pergumulan yang begitu besar dalam kehidupannya. Tetapi Yusuf tidak pernah down, dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah mundur dari hadapan Tuhan. Tetapi justru Yusuf dia kuat, dia teguh. Biarpun masalah tantangan yang dihadapi oleh Yusuf itu bertubi-tubi. Kita tahu bersama bahwa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, dia pernah dilemparkan ke sumur. Bukan hanya itu saja, Yusuf dijual, ya, ke orang Ismail. Dan yang terakhir, dia berada di rumah Potifar. Dan ketika dia di rumah Potifar, dia bukan tidak ada masalah, justru ada masalah yang begitu besar yang dihadapi oleh Yusuf pada saat itu. Mungkin kita tahu bersama apa masalahnya, yaitu dia digoda oleh istri Potifar. Tetapi bukan itu yang kita mau bahas, ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa belajar sendiri, ya, bagaimana peristiwa. Tetapi yang kita mau bahas hari ini, yang mau kita kupas bersama, bahwa Yusuf di tengah masalah dia selalu kuat. Bagaimana dia bisa kuat dalam menghadapi masalah? Yang pertama, dia memiliki sikap hidup yang mengimani bahwa dia sudah menang dari masalah. Coba istri saya bisa bantu bacakan di ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Yang pertama, Yusuf memiliki sikap hidup bahwa dia sudah menang dari masalah. Ya, dia sudah menang dari masalah-masalah yang sebelumnya, yang dibenci oleh saudara-saudaranya, yang dia sudah dilemparkan ke sumur, ya, bahkan dia sudah dijual, ya, dia sudah menang dari hal-hal itu. Dan ketika Yusuf menghadapi persoalan itu, dia mengimani bahwa dia sudah menang, dan itu pun yang harus kita miliki. Iman yang kuat itu, ya, yang mengatakan bahwa kita sudah menang dari setiap masalah-masalah kita. Secara kasat mata mungkin belum, tetapi kita mengimani bahwa kita sudah menang
dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Ada pujian yang mengatakan lebih dari pemenang. Ya. Kalau kita naikkan pujian ini, ya, itu membuat spirit dalam hidup kita itu semakin berkobar-kobar untuk Tuhan. Ya. Biarpun ada tantangan, biarpun persoalan silih berganti, mungkin ada yang mengalami penyakit yang begitu luar biasa, tapi percaya dan iman bahwa kita sudah menang dari setiap ikatan-ikatan belenggu-belenggu si jahat itu. Amin, Bapak Ibu. Kita percaya hal itu, ya. Supaya apa? Ketika kita sudah mengimani kalau kita sudah menang, maka kita kuat dalam menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi sebaliknya, kalau kita sudah down, aduh bagaimana saya mau menghadapi ini, saya ini, yang ada kita mengeluh dan mengeluh. Saya percaya kita tidak akan kuat menghadapi masalah. Tetapi kalau kita sudah mengimani saya menang dari masalah itu, biarpun persoalan silih berganti, kita akan kuat dalam masalah itu. Amin. Yang kedua, bagaimana Yusuf bisa kuat dalam masalah yang dihadapi? Ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yang kedua, Yusuf memiliki pribadi yang berharap kepada Allah. Yusuf tidak memiliki pribadi yang berharap kepada manusia. No. Kita bisa melihat ayat ini dikatakan apa? Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ini bisa terjadi karena apa? Karena Yusuf selalu berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita dalam masalah, Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita dalam pergumulan yang begitu berat, mungkin saat ini kita menghadapi penyakit yang menyerang kehidupan kita. Engkau jangan berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Amin. Seperti Yusuf, ketika Yusuf berharap kepada Allah, Alkitab mengatakan apa? Tuhan menyertai dia dan Tuhan memberkati setiap pekerjaannya. Alkitab mengatakan apa? Dia berhasil dalam pekerjaan. Apa yang kita lakukan saat ini? Ya. Pekerjaan apa yang kita lakukan saat ini? Mungkin pekerjaan kita tidak begitu istimewa. Mungkin pekerjaan kita hanya sekedar begitu saja. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Amin. Biarpun itu pekerjaan yang sangat-sangat sederhana, tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka pekerjaan itu akan diberkati oleh Tuhan. Alkitab mengatakan apa? Dia akan membawa kita naik, bukan turun. Tuhan yang akan mempromosikan kita, Tuhan yang akan memberkati kita.
kita harus berharap kepada Dia. Ya. Ini adalah yang dilakukan oleh Yusuf. Makanya dia kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga dan kelima. Ayat 3-5. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ketika Yusuf diberi suatu tanggung jawab oleh Potifar pada saat itu, ya, Yusuf dan Potifar ini bukanlah satu suku, tidak, ya. Tetapi ketika Yusuf diberi tanggung jawab oleh Potifar pada saat itu, dia memiliki pribadi yang bertanggung jawab. Sekecil apapun kepercayaan yang diberikan oleh Potifar kepada Yusuf pada saat itu, Yusuf memiliki pribadi yang bertanggung jawab. Dia tidak sia-siakan kepercayaan itu, ya. Makanya dia bisa kuat dalam masalah yang dihadapi oleh Yusuf, ya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita sudah mungkin diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab, mari kita belajar untuk memiliki pribadi yang bertanggung jawab. Jangan hanya sekedar nama di kertas selembar saja, ya. Jangan hanya nama saja di buku itu, tetapi mari kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kita masing-masing, baik dalam dunia gereja kita masing-masing maupun dalam dunia pekerjaan kita. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan, mari kita bertanggung jawab, ya. Mungkin dalam dunia pekerjaan engkau saat ini diberikan kepercayaan mungkin hanya sekecil mungkin, tetapi dari hal yang kecil itu, bagaimana engkau meresponinya? Kira-kira engkau bertanggung jawab enggak dengan pekerjaan yang engkau sedang kerjakan saat ini? Ketika atasanmu melihat engkau bertanggung jawab, maka engkau akan diberikan sebuah promosi. Dan itu mungkin menjadi harapan kita semua, ya. Mungkin dalam dunia gereja kita, pelayanan kita, mungkin kita hanya disuruh pelayanan mungkin hanya sebagai penjalan kantong persembahan, atau mungkin hanya sebagai aser atau penerima tamu, ya. Tetapi dengan hal yang kecil ini, kira-kira engkau bertanggung jawab atau tidak? Memiliki sikap hidup yang bertanggung jawab atau tidak?
Ketika engkau dilihat memiliki sikap hidup yang bertanggung jawab, maka engkau akan dipercayakan dengan pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Amin. Tetapi mari kita belajar, ya, dari hal yang kecil bertanggung jawab kita. Kalau kita tidak bertanggung jawab dengan hal yang kecil, bagaimana kita mau mendapat pelayanan yang besar? Sedangkan yang kecil saja kita tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk memiliki pribadi yang bertanggung jawab. Biarpun pelayanannya itu mungkin sangat-sangat sederhana, sangat-sangat kecil, ya. Tapi mari memiliki sikap pribadi atau hidup yang bertanggung jawab. Seperti Yusuf. Supaya apa? Supaya kita kuat dalam masalah yang kita hadapi. Dan yang terakhir, di ayat 7, 8 sampai ayat yang ke-16, ayat 12, 7, 8 sampai ayat 12. Setelah beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku." Ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yang keempat, bagaimana Yusuf kuat dalam masalah, yaitu dia hidup dalam kekudusan. Kita tahu bersama apa yang terjadi pada Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar. Istri Potifar merayu Yusuf. Secara manusia, Yusuf mungkin bisa tidak menolak rayuan dari istri Potifar. Tetapi Yusuf menolak hal itu. Karena apa? Karena dia menjaga kekudusan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir? Bisakah kita menjaga kekudusan hidup kita? Mungkin saat ini kita tidak dirayu seperti Yusuf yang dirayu oleh istri Potifar. Mungkin kita tidak dirayu oleh wanita-wanita lain. Tetapi kita bisa dirayu oleh hal-hal dunia saat ini, ya. Tetapi pertanyaannya, bisakah kita menjaga kekudusan itu? Ada banyak hal-hal dunia saat ini yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, membuat kita tidak kudus lagi di hadapan Tuhan. Contohnya apa, Pak Pendeta? Contohnya kita jatuh dalam perjudian, kemabukan, ya, apalagi, ya, melakukan hal-hal yang berbau dosa.
berbohong, memfitnah dan lain sebagainya. Ya. Apalagi Pak Pendeta. Ya. Mungkin kita dirayu dengan hal-hal yang ada dalam lingkungan kita. Mungkin ada tawaran untuk kita korupsi. Kita tergiur tanpa disadari, kita sudah tidak kudus lagi, kita sudah jatuh dalam dosa. Ya. Merokok. Kita tahu bersama bahwa tubuh kita ini baik Allah. Kita nodai. Ya. Minum minuman keras. Padahal kita tahu tubuh kita ini adalah baik Allah. Ada roh Allah di dalam hidup kita, tapi kita kotori. Dan itu tanpa disadari. Hidup kita sudah tidak kudus. Sekali lagi saya mengatakan, mungkin kita tidak dirayu seperti halnya istri Potifar kepada kita. Tetapi dengan hal-hal dunia saat ini, itu bisa membuat kita kehilangan kekudusan. Lihat, ada uang di situ. Kita tahu itu bukan milik kita, tapi kita ambil. Akhirnya apa? Kita yang berdosa. Kekudusan itu pun sudah hilang dari kehidupan kita. Berbohong, menfitnah dan lain sebagainya. Dan itu banyak terjadi kepada anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kalau kita mau kuat dalam masalah, mari kita belajar untuk hidup dalam kekudusan. Mari kita belajar hidup kudus. Belajar untuk kita hidup kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita menghadapi sakit penyakit, kita jangan langsung down, tapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita harus bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan yang sanggup memberikannya terbaik dalam kehidupan kita. Seperti halnya Yusuf, dia kuat, dia mampu, dan dia bisa melewati masalah-masalah yang ada. Karena apa? Karena dia mengimani bahwa dia sudah menang, dan dia hanya berharap kepada Tuhan, dan dia memiliki pribadi yang bertanggung jawab, dan dia memiliki sikap hidup yang kudus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami sudah belajar kebenaran firman dari seorang Yusuf. Bagaimana ketika Yusuf menghadapi masalah, dia tidak down, dia tidak drop di situ ya Bapa. Tetapi dia justru kuat dalam masalah-masalah yang silih berganti menimpa hidupnya. Dan dia memperoleh kemenangan yang begitu luar biasa. Ajari kami sebagai anak-anak Tuhan ya Bapak. Di hari-hari terakhir ada banyak pergumulan-pergumulan yang kami bawa kepada. Ada banyak persoalan silih berganti menimpa kehidupan kami. Tetapi kami percaya ya Bapak, bersama Tuhan kami bisa kuat menghadapi itu semua. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu ya Bapak, ajari kami untuk mengimani bahwa kami sudah menang dari setiap masalah yang kami hadapi. Dan ajari kami untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan.
bukan kepada manusia ya Bapa, tetapi hanya berharap kepadamu, karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan ajari kami ya Bapa, memiliki sikap hidup yang bertanggung jawab. Biarpun pelayanan yang kami emban saat ini itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat sederhana, tapi dari hal ini kami mau belajar bertanggung jawab ya Bapa, supaya kami bisa kuat, mampu melewati setiap persoalan hidup yang ada dalam kehidupan kami. Dan ajari kami untuk tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Biarpun ada banyak godaan-godaan duniawi yang sering datang menimpa hidup kami, tapi ajari kami ya Bapa untuk tetap hidup kudus, menjaga kehidupan kami, supaya kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman, tetapi biarlah Roh Kudus menjaga seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini. Biar hidup mereka kuat dan mampu dan diteguhkan dalam menghadapi persoalan yang mereka hadapi. Dan biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, supaya firman Tuhan itu menjadi pelita bagi jalan-jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akhiri persekutuan kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus